Shalom teman-teman semua. Wah, hari ini kita patut bersyukur nih Hana, karena hari ini kita mau merayakan HUT Perda yang ke-21. Kita percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan yang Tuhan kasih kepada Persekutuan Remaja Pemuda kita di tempat ini. Hari ini aku mau ajak teman-teman nih, kita mau sama-sama merayakannya dengan penuh sukacita. Tapi sebelumnya teman-teman, saya undang untuk teman-teman mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami meyakini diri kami ada di tempat ini saat ini itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pakai hidup kami hanya untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Dan kami percaya bahwa hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Every distraction, my attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was meant to worship. I was meant for your embrace. I was meant to worship. I was meant to bless your name. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was meant to worship. I was meant to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was meant to worship. I was meant to bless your name. Captivated by your goodness, overwhelmed by your majesty, swept away in your holy presence, giving over all of me. I was made to worship. I was made for your embrace. Ooh. I was made to worship.
this life. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I was made to worship. I was made for your embrace. Kami mau menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini hari yang penuh sukacita, amin. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh sukacita, dengan nyanyian yang syukur. Kita mau panjatkan kepada Tuhan kita. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
is power in the name of Jesus. Amen. Amin. This is our time, this is our place, and this is our moment to live His name. Sekarang waktunya kita anak-anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan untuk memuji dan juga meninggikan nama Dia. This is our time. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. As we declare your praises. Whoa, oh, 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 oh. This is our time, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything.
we praise. And I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out, I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes up, your rain comes down. 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 With shout of praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya dengan tema Generation. Kita mau katakan bahwa kita adalah generasi yang baru, generasi yang memandang kemuliaan Tuhan dan juga mencari wajah Tuhan. Kita mau tenangkan hati kita mau mempersiapkan hati kita. Kami generasi yang mencari wajah-Mu, rindu memandang kemuliaan
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan pada saat ini, karena kami telah siap mendengar. Berikan sabdamu kepada kami, karena kami membutuhkan penuntun bagi perjalanan kami dalam kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan satu ayat bagi kita dari Filipi 3, saudara-saudara, ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk memimpin sebuah acara pengucapan syukur peresmian sebuah rumah. Saya mengenal bapak dan ibu yang punya tempat itu dan kemudian saya diperkenalkan kepada anak-anak mereka. Salah satu anak, tepatnya saudara-saudara anak yang pertama, kemudian mengajak saya berbicara. Ia masih SMA pada waktu itu. Lalu kemudian dia berkata, "Bapak seorang pendeta ya?" Saya mengangguk dan menjawab iya. Lalu dia mengatakan, "Sulit bagi saya Pak untuk percaya bahwa di zaman yang modern ini masih ada orang seperti Bapak yang kelihatannya terpelajar, percaya pada apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh apa yang disebut orang firman Tuhan, pada nasihat-nasihat moral yang menurut saya sudah kuno Pak, sudah ketinggalan zaman." Mohon maaf ya Pak, tidak bermaksud menyinggung pilihan pekerjaan Bapak, tetapi saya hanya ingin mengatakan apa yang saya yakini. Saudara-saudara, anak muda ini tentu pintar dan cerdas, berpendidikan di luar sejak kecil, dan dengan terbuka dia mengatakan kalimat-kalimat seperti itu. Lalu saya tersenyum saudara-saudara dan menjawab, "Oke, kalau kamu merasa nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai firman Tuhan itu sudah kuno, sudah ketinggalan zaman, lalu kamu hidup dengan cara seperti apa?" Kalau saya kan jelas mengikuti nilai-nilai Alkitab, orang tuamu juga demikian, kami berjuang untuk mengikuti nilai-nilai yang menurutmu tadi sudah kuno. Lalu kamu sendiri hidup berdasarkan apa? Dia nampaknya saudara-saudara sudah mengantisipasi pertanyaan itu. Dia tersenyum lalu berkata, "Saya hidup berdasarkan apa yang dikatakan oleh kata hati saya, Pak. Sebagian orang menyebut hati nurani, kata hati, saya ikuti saja itu. Dan saya yakin itu lebih dari cukup untuk kehidupan saya." Waktu saudara-saudara tidak memberi kesempatan kami bagi dialog yang lebih panjang. Jadi saya mengingat anak itu, kami bertukar nomor dan kemudian saya meninggalkan rumah itu. Tahun berlalu saudara-saudara, kurang lebih 4-5 tahun kemudian saya kembali mendapatkan kontak dari orang tua si anak ini. Kali ini dengan suara orang yang berjuang untuk menahan tetesan air matanya dengan kesedihan yang luar biasa. Mamahnya telepon dan berkata, "Bapak waktu meresmikan rumah saya masih ingat si X anak saya bukan yang pertama?" Saya bilang, "Iya Bu, saya ingat." Si X berkata, "Dia hidup dengan hati nuraninya, itu cukup bagi dia." Ya Pak, si X cerita itu ke saya, tetapi saya tidak mau membahas itu. Saya perlu bantuan Pak WP. Kemarin si X ditangkap polisi karena dia menyalahgunakan dan dugaannya juga dia menjual obat-obatan terlarang itu. Saya nggak habis pikir Pak, si X kan pintar, si X kan cerdas. Kenapa dia melakukan hal yang begitu bodoh? Uang kami punya Pak. Jadi apa motivasinya si X? Kami itu juga nggak ngerti. Kami itu kaget, kami shock. Kenapa si X yang kami kenal ternyata bisa melakukan hal yang seburuk dan sebodoh ini?
Saudara-saudara, kisah ini menunjukkan bagi saya, saudara-saudara, bahwa manusia itu tidak pernah bisa hanya mendengarkan kata hati atau hati nuraninya. Hati nurani manusia itu sudah tercemar oleh dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Kita masih bisa melakukan yang baik, kita masih bisa melakukan ini dan itu mungkin menyenangkan hati orang lain, tetapi kuasa dosa yang bekerja di dalam diri itu akan terus menggerus kita. Dan apa yang kita pikir kebebasan, ujung akhirnya hanyalah kehancuran. Ya, di dalam hidup ini, saudara-saudara, Anda dan saya selalu harus memilih antara hidup mengikuti sesuatu yang kita yakini dan percayai, atau hidup memilih jalan yang lain, tetapi tanpa kita sadari kuasa dosa itu kemudian merusak kehidupan kita. Berapa banyak orang yang kita kenal baik, ternyata jalannya menyimpang. Bahkan berapa banyak orang yang kita kenal aktif di gereja juga jatuh di dalam kesalahan moral yang parah. Semua orang harus memilih. Entah itu hidup untuk sesuatu yang dia yakini dan percaya, atau sebenarnya dia hidup dan perlahan namun pasti dosa itu menggerogoti kehidupannya. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengatakan apa yang dia yakini dan untuk apa dia hidup. Ketika dia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara, yang mengatakan ini bukan rasul yang baru memulai pelayanannya. 2/3 perjanjian baru ditulis olehnya. Dia banyak berbicara tentang Yesus. Banyak jemaat didirikan oleh tangannya, saudara-saudara. Banyak mujizat mengalir, perkataan-perkataan firman itu kemudian dia katakan, saudara-saudara. Lalu mengapa dia mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia? Rasul Paulus yang bukan rasul pemula, dia sadar bahwa dia harus terus-menerus mengarahkan kehidupannya kepada Yesus. Sebab jika dia tidak mengarahkan kehidupannya kepada Yesus terus-menerus, kuasa dosa itu akan menerkam dan membinasakannya. Bahkan ketika dia seorang rasul yang besar dalam ukuran manusia. Jadi dia mengatakan arah kehidupannya, kompas kehidupannya, yaitu mengenal dia secara pribadi. Kata yang digunakan untuk mengenal adalah pengenalan dengan pengalaman, dari pengalaman, dan kuasa kebangkitannya. Mengapa kata kuasa kebangkitannya menjadi penting? Karena kuasa kebangkitan Kristus itulah yang mengubah kehidupan manusia. Bahkan kuasa kebangkitan itulah yang mengubah Rasul Paulus yang dulu penganiaya jemaat menjadi Rasul Paulus yang kemudian memberitakan Injil, rela mengorbankan segala sesuatu bagi Kristus. Rasul Paulus sadar bahwa dia harus terus mengarahkan hidupnya kepada Kristus yang tersalib itu. Sebab jika tidak, maka kuasa dosa itu akan menderaknya habis-habisan. Dengan mengarahkan diri kepada Kristus, mengenal dan berpengalaman dengan Kristus, dia akan menjadi kuat di dalam anugerah Tuhan untuk menghadapi godaan dosa dan terus melakukan karya pelayanan yang ada. Ya, inilah rasul yang agung dan besar itu. Dia terus berjuang mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Dia tidak berkata, cukup aku sudah mengenal Kristus. Cukup aku sudah melayani Kristus. Tidak, obsesi seumur hidupnya adalah untuk makin mengenal Kristus dan merasakan kuasanya yang mentransformasi atau mengubah kehidupan. Dan dia memproklamasikan kuasa yang mengubah kehidupan dari Kristus itu. Saudara-saudara, ada satu kesempatan saya mendapatkan kesempatan melayani yang unik. Saya sebut unik karena camp itu, saudara-saudara, adalah sebuah camp untuk para pria. Setelah saya mengisi sesi saya dan saya harus turun dari tempat retreat ke Surabaya, ada seorang laki-laki yang tadi memberikan kesaksian berkata kepada saya, Pak WP, saya boleh nunut nggak ke Surabaya? Ikut mobil Bapak pulang ke Surabaya.
Saya bilang, boleh Pak, toh saya sendirian, nanti saya bisa antar sampai tempat Bapak di Surabaya. Saudara-saudara, orang ini badannya keker, saudara-saudara, rambutnya gondrong, penuh tato. Serem, saudara-saudara. Lebih mirip preman daripada orang yang tadi bersaksi. Tetapi di dalam kesaksian tadi, dia sudah bercerita tentang bagaimana kuasa Kristus itu mengubah kehidupannya di penjara. Dan sekarang dia memberi diri waktu untuk melayani. Dia duduk di sebelah saya, saudara-saudara, dan kami bergerak menuju ke Surabaya. Dalam perjalanan itu saya merasa lapar dan saya berkata, Pak, nggak buru-buru kan? Saya mau mampir makan dan ngopi dulu. Nggak apa-apa Pak WP, saya juga nggak buru-buru kok. Maka kami saudara-saudara meninggalkan jalan raya, menyusur jalan kecil menuju ke tempat makan yang saya tahu di daerah itu. Tepat ketika kami berjalan pelan-pelan, saudara-saudara, tiba-tiba masuk mobil yang lain dengan kecepatan tinggi. Klakson mobil kami terus-menerus dengan begitu keras. Satu lajur saja, saudara-saudara. Saya juga nggak bisa minggir untuk memberi dia jalan, saudara-saudara. Mengesalkan sekali. Dan saya memutuskan untuk berhenti. Dan maksud saya mau menanyakan, ada apa sih kok diklakson terus-menerus? Kenapa buru-buru? Tetapi saudara-saudara, ketika saya berhenti, dia justru makin memainkan pedal gasnya walaupun mobilnya nggak maju, suaranya menderu-deru dan klakson terus-menerus. Ketika saya akan beranjak turun, pria di sebelah saya ini yang memutuskan untuk turun. Udah Pak WP, tak selesaiin aja. Saya khawatir, saya takut. Dia kan mantan narapidana kasus pembunuhan, terbiasa dengan kekerasan. Saya tahu dia sudah berjumpa dengan Kristus dalam hidupnya, tetapi ini situasi yang bikin emosi nih. Gimana kalau dia mukulin? Urusan polisi, saya jadi saksi. Tapi dia tetap keluar, saudara-saudara, dia lipat bajunya, dia keluar. Terakhir saya lihat, dia menaruh tangannya yang penuh tato itu di dekat jendela tempat sang pengemudi ada. Ajaibnya, nggak nyampe beberapa saat kemudian, mobil itu mundur dengan pelan, terus menuju jalan raya. Pria itu kembali ke sebelah saya, lalu saya tanya, kamu apain? Dia bilang, Pak, kalau ini dulu saya manusia yang lama, yang kayak gini, UGD minimal. Ya, tapi kan kamu sudah jadi satu di dalam Kristus, sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Mosok kamu pukuli tadi? Enggak kok, Pak. Saya cuma taruh tangan saya di atas dia dekat jendela itu lalu berkata, Pak, saya ini pernah membunuh beberapa orang, baru keluar dari penjara. Tapi saya sudah percaya kepada Yesus. Tolong ya Pak, jangan sampai manusia lama saya muncul. Gitu aja kok Pak. Saudara, saya tahu orang di sebelah saya ini masih ngancem sebenarnya, walaupun caranya halus. Tapi saya ada sesuatu yang saya syukuri. Hidupnya berubah, hidupnya ditransformasikan oleh Injil itu. Karena dia berkata, kalau dulu ya Pak, sudah saya pukuli. Dan saya yakin itu, wong dia keluar masuk penjara kok. Lambat laun, Kristus yang dia yakini mengubah kehidupannya. Belum sempurna, ngomongnya masih ngancam walaupun halus, tetapi minimal dia tidak lagi memukuli. Dan saya ingat apa yang dia katakan. Musuh saya terbesar, Pak, sebagai murid Kristus adalah manusia lama saya yang penuh dengan dosa. Yang selalu mengatakan suara-suara, hajar aja, sikat aja, nikmati aja. Toh kamu dulu juga sampah dan sekarang tetap sampah kok. Berulang kali saya harus mengatakan kepada diri saya bahwa saya bukan lagi sampah, tetapi saya sampah yang ditemukan oleh Kristus dan Injil itu memperbaharui kehidupan saya. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang.
sedikit demi sedikit Kristus mengubah kehidupan orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara-saudara, apa yang Anda paling kehendaki di dalam hidup Anda sekarang? Apa yang Anda pengen capai? Apa yang Anda pengen raih? Apa yang pengen Anda dapatkan? Dan pertanyaannya adalah apa yang memandu kehidupan Anda? Hati nurani, kata hati, tidak pernah cukup sebab dia sudah tercemar di dalam dosa. Menempuh jalan kehidupan yang lain berdasarkan nilai-nilai yang lain, akhirnya toh seperti kebebasan yang hanya berujung pada perbudakan terhadap dosa. Sama seperti anak bungsu yang merasa bebas menggunakan uangnya, berlari dari rumahnya, tetapi ujungnya dia menjadi hamba atau menjadi budak. Karena itu arahkan diri dan hidupmu kepada Kristus. Seperti Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Biarlah itu juga menjadi tujuan kehidupan kita. Karena Kristus sudah memberikan hidupnya bagi Anda dan saya. Jadi layak hidup ini kembali dipersembahkan kepada Kristus. Siapapun kamu, walaupun dunia merasa engkau bukan orang yang penting, engkau bukan orang berharga, mungkin orang tuamu menganggap engkau sampah, ingat engkau berharga di mata Kristus sehingga Kristus mati bagimu, supaya engkau hidup baginya. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam hidup ini kami tidak pernah benar-benar sepenuhnya bebas. Kami harus mengikuti entah kata hati kami yang ternyata sudah tercemar dalam dosa, atau kami harus mengikuti nilai-nilai yang sebenarnya tak sanggup membebaskan kami dari dosa. Hanya kepada Kristuslah seharusnya hidup ini kami perhambakan, karena Kristus mengasihi dan mencintai kami, memberikan hidupnya bagi kami. Tolonglah kami, ya Kristus, sucikan kami, ubahkan kami sedikit demi sedikit. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, hari ini kita telah sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tadi juga kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hambanya. Dan hari ini pula aku mau ajak teman-teman, kita mau sama-sama melihat kembali kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini juga aku mau ajak teman-teman untuk meneguhkan hati kita. Kita mau katakan, kita mau jadi saksi Tuhan untuk bagi generasi kita di tempat ini. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia dan kuasa salib Tuhan kita yang begitu sempurna. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salibmu sempurna. Tunjukkan pada manusia kedahsyatanmu, oh Tuhan. Pakailah kami jadi saksimu bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan senang hati hingga nyatalah dahsyat Engkau hebat. Pakailah kami untuk jadi alat-Mu Tuhan, jadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Saksikan pada dunia penebusan yang mulia, kuasa salib-Mu sempurna. Dan kita mau tunjukkan kepada dunia, tunjukkan pada manusia kedahsyatan-Mu, oh Tuhan.
Engkau, kini kami kan memuji dengan segenap hati. Hingga nyatalah dahsyat Engkau bagi generasi ini. Kami berdiri hingga nyatalah dahsyat Engkau. Kini kami kan memuji dengan segenap hati. Hingga nyatalah dahsyat Engkau, hebat dahsyat Engkau, hebat dahsyat Engkau, hebat. Persekutuan Pemuda Remaja. Biasanya kita sebut ia dengan Perda. Kini ia kembali bertambah 1 usia. Tak terasa ya, umurnya sudah semakin tua. Rasanya sudah banyak yang ia lalui. Sudah banyak generasi yang telah ia lewati. Dipertambah usianya tahun ini, ada yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Ulang tahunnya tidak lagi kami rayakan dengan tatap muka. Tidak lagi terdengar gelak tawa dengan setiap anggotanya. Tahun ini, kami kembali harus merayakannya dengan setiap pembatasan. Kalian pasti tahu kan pembatasan seperti apa? Tak apa jika kami tak bisa merayakannya seperti dulu. Karena sukacita dan kebahagiaan itu tetap ada untuknya. Kami sangat bersyukur saat ini. Terima kasih Tuhan karena Perda masih dapat bertambah 1 usia. Kiranya dengan bertambah 1 usia, Perda dapat semakin giat untuk melayani Tuhan dan dapat semakin bertumbuh, berbuah bersama. Selamat ulang tahun Perda, Tuhan Yesus memberkati.
kami berempat ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Perda GSRI Duta Bandara yang ke-21. Kiranya pujian ini menjadi berkat untuk kita semua. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Kau aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepada-Mu. Selamanya Engkau setia. For Your presence never leaves me, and You never forsake me. For Your presence never leaves me, and You never forsake me. For Your presence never leaves me, and You never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
memberkati. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat
pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama mengikuti prosesi peniupan lilin di ulang tahun Perda kita yang ke-21 ini. Di depan kita ada Pendeta Van Brunhaus selaku Gembala Sidang di gereja kita, GSRI Duta Bandara, serta ada Ko Hendrik yang selaku Ketua Pemuda dan Hana selaku Ketua Remaja. Hari ini kita akan sama-sama mengangkat pujian Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah memberikanmu. Padamu Perda, selamat ulang tahun. Kami selalu berdoa agar kita tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah memberikanmu. Padamu Perda, selamat ulang tahun. Yuk teman-teman, kita hitung sampai 3 dan lilin akan dimatikan. 1, 2, 3. Yeay.
Oke, sekarang waktunya kita potong kue. Silakan. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Untuk doa pengucapan syukur dan disertai doa berkat, saya persilakan kepada Bok Subunhau. Baik, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang mengasihi setiap kami, Allah yang telah mendirikan akan gerejamu dan juga membuka pelayanan bagi remaja pemuda sampai usia yang ke-21 tahun ini. Kami bersyukur ya Bapa untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan anak muda-mudi remaja di tempat ini. Kami percaya suatu hari atau suatu hal yang begitu indah, anugerah Tuhan adalah keselamatan bagi setiap kami. Kami boleh bertumbuh, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh semakin mengenal Tuhan, dan kami boleh semakin berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu semua boleh kami alami selama kami menjadi jemaat di GSI Bandara ini. Oleh karena itu biarlah doa kami ke depannya supaya kami boleh terus bertumbuh bersama-sama, bahkan kami boleh bertambah-tambah. Tuhan berikan kepada setiap kami kerinduan untuk boleh memajukan persekutuan kami dan juga melayani sebanyak-banyaknya orang dan menjangkau jiwa bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi generasi yang rebahan, jangan biarkan kami menjadi generasi yang tidak peduli, tapi biarkan kami menjadi generasi yang menyadari akan anugerah Tuhan dan kami memberi diri kami dan apa yang ada pada kami untuk melayani Tuhan. Biar Tuhan tolong. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu serahkan juga untuk setiap pengurus yang ada, baik di persekutuan pemuda maupun persekutuan remaja. Kiranya Tuhan pakai luar biasa untuk boleh memajukan akan persekutuan ini bersama-sama dengan rekan-rekan pelayan dan juga setiap jemaat pemuda dan remaja. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya Bapa, kami mau serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya berkat anugerah Tuhan tercurah atas setiap kami. Rekan-rekan pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pemeliharaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau sekalian mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita naikkan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman dipersilakan saat teduh sejenak hadapan Tuhan, acara selesai. Nah teman-teman, hari ini kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Tapi acara kita belum selesai sampai sini aja nih. Gimana Hana? Oke, nah jadi setelah dari YouTube ini teman-teman kita undang untuk ikut ke Zoom. Nah jadi nanti di Zoom itu akan ada door prize, main games dan juga ngobrol bareng-bareng teman kita yang lain juga. Nah jadi jangan sampai kelewatan ya. See you di Zoom. See you.